Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Joko Sulistia, Magister Management, Certificate Human Capital Management, Certificate Human Resources Management Professional, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi dan Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Fatma Atik Fazria dengan NIM 240302065 dan rekan saya. Dan saya Jiana Abalkis dengan NIM 240302046. Kami dari kelas akuntansi B pagi, semester 2 program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi bisnis dan kegiatan pemasaran. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kami rangkum ada 4. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi bisnis dalam kegiatan pemasaran. Yang kedua, peran komunikator pemasaran. Kemudian yang ketiga ada komunikasi dan umpan balik konsumen. Dan yang keempat, gangguan pada kegiatan pemasaran. Yang pertama yaitu ada pengertian komunikasi bisnis dalam kegiatan pemasaran. Komunikasi bisnis sebagai suatu kegiatan komunikasi memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam menyampaikan pesan kepada konsumen atau pelanggan. Komunikasi bisnis merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam memberikan informasi, mempersuasi, dan mengingatkan pelanggan secara langsung atau tidak langsung tentang produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Komunikasi bisnis merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengenalkan produknya atau membangun relasi dengan pelanggan untuk meningkatkan penjualan produk. Yang kedua ada peran komunikator dalam pemasaran. Dalam konteks hubungan yang terjalin antara pengirim dan penerima, mereka akan berupaya menginisiasi komunikasi yang efektif dengan peran masing-masing, saling memberi pengertian dan menjaga hubungan sosial yang baik, sampai pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan yang saling menguntungkan. Komunikasi efektif menjadi hal yang penting dalam kegiatan pemasaran karena memiliki ragam dinamika kritis dunia pengenalan, penjualan, dan promosi produk sehingga memerlukan penanganan secara tepat. Perusahaan memiliki kepentingan untuk memiliki pelaku pemasaran yang juga komunikator pemasaran. Peran, tugas, dan keterampilan pelaku pemasar seharusnya memiliki kriteria yang kredibilitas. Selain itu, pelaku pemasar juga menghendaki sosok inisiator dan kreator pemasaran, serta kemampuan merancang dan merencanakan tujuan pemasaran dan penjualan yang efektif. Yang pertama yaitu ada inisiator dan kreator pemasaran. Dalam bisnis, sumber komunikasi pemasaran diperankan oleh manajer pemasaran, supervisor, hingga ketua tim penjual yang memiliki peran kreatif dalam mewujudkan strategi pemasaran. Selain pelaku pemasaran yang ditentukan dan terikat oleh perusahaan, siapapun dan kapanpun waktu pemasaran dapat dilakukan selama memiliki tujuan bisnis yang sama dan menguntungkan. Contoh pelaku pemasaran dan perannya dalam keterkaitan dengan pemasaran. Yang pertama, pelaku pemasaran, misalnya sales. Peran komunikator yaitu merancang dan menyusun strategi, mencatat data penjualan, melobi calon konsumen. Keterampilan komunikasi pertama yaitu interpersonal dan public speaking, presentasi online dan offline, penulisan administrasi penjualan. Kemudian contoh yang kedua yaitu pelaku pemasarnya reseller, memiliki peran komunikator seperti membeli barang dari supplier atau distributor dengan minimal pembelian sesuai ketentuan. Keterampilan komunikasi yang dimiliki yang pertama yaitu interpersonal komunikasi dan pengetahuan kecakapan menganalisis produk dan pasar. Beberapa karakter inisiator untuk pelaku pemasaran dalam menjadi inisiator dan kreator pemasaran. Yang pertama yaitu ada respons terhadap pengetahuan, memahami panduan antara pemasaran dengan tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu ketetapan pengamatan terhadap perkembangan untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan informasi baik mengenai perencanaan, hasil, dan dampak produk. Yang ketiga yaitu ada inisiasi ide dan gagasan pada konten-konten kreatif dan menumbuhkan kesadaran terhadap merek daya beli pada produk. Kedua, perancang dan perencanaan konten efektif dan kreatif. Pelaku pemasaran harus mampu merencanakan dan menentukan tujuan pemasaran. Pelaku pemasaran tentu memiliki kemampuan dalam merancang dan merencanakan konten yang efektif dan kreatif.
Konten untuk produk maupun jasa memerlukan pengenalan kepada calon konsumen. Nah, pada konten efektif ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu sama makna. Sama makna dimaksudkan dalam penyusunan konten mulai dari ide hingga eksekusi akhir. Semuanya memiliki kesamaan antara apa yang diinginkan produk dengan pengguna produk tersebut. Istilah, identitas, dan kelengkapan yang melekat pada produk tersebut menjadi acuan mengapa produk dijual dan dibutuhkan konsumen. Yang kedua, spesifik. Nama, komponen, dan kelengkapan dalam produk harus spesifik, menunjukkan nilai guna, nilai kebutuhan, dan langsung pada ciri dan karakteristik produk. Yang ketiga, sistematis. Konten tertulis, audio, maupun iklan-iklan yang ditayangkan harus disusun dengan baik, logis, dan tidak terpotong-potong. Kemudian yang keempat, ada objektif. Konten benar-benar berisi ide dan kreasi untuk konsumsi publik dan berlandaskan nilai informasi yang melekat di dalam produk. Yang kelima yaitu efisien, merupakan memuat informasi yang disampaikan seringkas dan semudah konsumen memahami isi konten, serta menyangkut sisi originalitas pilihan kata yang relevan. Yang keenam yaitu ada respect. Konten menunjukkan sikap yang menghargai kepada konsumen. Segmen yang direncanakan untuk produk otomatis akan menyasar pesan yang disampaikan perusahaan melalui produknya. Yang ketujuh yaitu empati. Konten yang memiliki rasa empati akan menumbuhkan rasa positif konsumen. Empati berarti mendengar terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik. Yang kedelapan yaitu audible, artinya pesan yang disampaikan dapat diterima oleh konsumen. Produk dapat dikomunikasikan dengan baik oleh kreator dan dimengerti dengan baik oleh pendengarnya. Yang kesembilan yaitu ada kejelasan. Kejelasan menjadi hal penting terutama dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Dan aksi para tenaga penjual dapat mudah dikenali oleh konsumen. Prinsip yang dipakai bisa mudah dikenali, mudah didengar, mudah ditemukan, mudah dipakai, atau mudah dibeli kembali. Selanjutnya yaitu perancangan konten pemasaran. Yang pertama, perbedaan level komunikasi. Yang kedua, identifikasi khalayak. Yang ketiga, pendekatan postur mental khalayak. Dan yang terakhir, kebutuhan khalayak. Nah, penjelasannya yang pertama yaitu mengetahui perbedaan level komunikasi antara komunikasi interpersonal, kelompok maupun massa. Yang kedua, mengidentifikasi khalayak berdasarkan level komunikasi berkisar pada aspek demografis, lokasi geografis maupun psikodemografis. Yang ketiga, menelaah calon konsumen melalui pendekatan postur mental khalayak, apakah termasuk khalayak kelompok manusia abstrak atau mudah diberikan angan-angan, atau manusia robot yang mudah digerakkan dan diatur. Yang keempat, mengetahui motif dan kebutuhan biologis khalayak, baik dari sisi rasa, pengetahuan maupun perilaku. Selanjutnya yaitu komunikasi dan umpan balik konsumen. Tujuan utama pelaku pemasar adalah pembelian dan target penjualan yang tercapai. Mengembangkan kemampuan komunikasi agar pengguna jasa maupun pemakai produk dapat terus terhubung dengan lingkaran orang-orang yang lebih besar. Diperlukan aspek strategis umpan balik. Kata umpan balik atau feedback berasal dari kata feed dan back yang sebenarnya dapat diartikan sebagai memberi masukan kembali. Feedback juga dapat diartikan sebuah informasi tentang sesuatu, seperti suatu produk baru yang dapat menjelaskan bahwa produk itu disukai. Feedback juga dapat dikatakan sebagai reaksi yang timbul dari komunikasi sebagai pesan kepada komunikator dan bisa berlaku sebaliknya. Selanjutnya ada trik untuk menyukseskan perencanaan umpan balik konsumen. Yang pertama, berorientasi pada tujuan membangun relasi yang baik dan berkesinambungan. Yang kedua, memberikan kesan antusias. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan tentang minat, hobi maupun berhubungan dengan kehidupan seseorang. Yang keempat, mengenali dengan cara menggali sedetail mungkin mengenai apa yang perlu diketahui saat berinteraksi dengan publik. Yang kelima yaitu menawarkan saran yang bermanfaat. Kemudian yang keenam, menjadi pendengar yang penuh perhatian. Yang ketujuh, tidak ragu bertanya setiap kali ada hal yang tidak dipahami.
Kemudian yang terakhir, beradaptasi dengan bahasa tubuh dan perasaan saat bertemu langsung pada kegiatan pemasaran. Selanjutnya yaitu gangguan kepada kegiatan pemasaran. Yang pertama yaitu gangguan pada kata, yang kedua gangguan melibatkan latar belakang orang, yang ketiga gangguan fisik. Gangguan pada kata ada beberapa poin yaitu perbedaan dan pemahaman bahasa, pesan yang tidak teratur, ambigu, dan kelebihan informasi. Dan yang kedua, gangguan melibatkan latar belakang orang, seperti perbedaan sikap, pengalaman, dan perspektif sama-sama kurang, simpulan yang melompat-lompat. Yang ketiga yaitu ada gangguan fisik. Contohnya tempat tidak proporsional, ruang dekorasi atau display tidak mendukung. Yang terakhir yaitu kurangnya pengalaman dan perspektif mengenai manfaat dan kegunaan. Nah, dari gangguan-gangguan tersebut ada beberapa cara untuk menanggulanginya. Semua komunikasi mengandung gangguan. Walaupun tidak dapat meniadakannya sama sekali, kita dapat mengurangi gangguan dan dampaknya dengan cara yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang lebih akurat. Yang kedua, mempelajari keterampilan mengirim dan menerima pesan nonverbal. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan mendengarkan dan menerima. Dan yang terakhir, mengirimkan umpan balik. Selanjutnya yaitu ada penjelasan tambahan dari Pak Joko selaku dosen pengampu. I'm talking itu ternyata bisa apa? Tinggal diarahkan ke mana? Kamu mau mengarahkan ke accounting, berarti konteksnya gini aja. Komunikasi, saya bilang. Nanti jawab pertanyaan siapa itu? Ya, motivasi. Apa lagi ya itu urunannya? Konteksnya. Tentang mana urunannya? Terus? Dan kita kemana? Mau kemana? Mau kemana ini? Mau kemana? Enggak baca slide-nya, intinya pasti itu. Sekarang kita lari ke sini. Pemasaran. Berarti komunikasi yang tadi saya bilang mau transaksional, mau dalam konteks strategi, tinggal kamu mulai kemana? Pemasaran berarti aku harus berpikirlah kemana? Ke pemasaran. Nah, ke pemasaran berarti pikiran saya apa? Kalau pemasaran berarti ya, apa yang kamu ingat? Promosi jual produk, betul kan? Itu betul kan? Mulai buat produk kan pemasaran. Terus kalau jual produk apa pikiranmu? Mungkin goalnya adalah goalnya dia. Tapi selain produk apa? Barang keluar. Kalau barang nggak keluar, kamu nggak dapat roti. Pabrik itu barangnya Pak Joko itu bagus, tapi keluaran harus itu tidak ada roti. Jual produk, memasak apa lagi yang jual produk? Barang harus keluar, kan gitu kan? Barang harus keluar ini. Kalau nggak keluar nggak bisa. Kalau barang keluar itu pikiranmu kemana? Komunikasi siapa kamu? Konsumen pinter. Terus konsumennya apa yang kamu pikirkan? Kalau kamu udah kebentur sama konsumen, berarti kamu tadi apa? Tadi kan ada pesan.
ada strategi konsumen bagi apa? Strateginya apa yang berbeda? Ini perlu. Tak tolong sopo sebenarnya, tak tolong sindi kan gitu. Berarti customer itu konsumen. Berarti tak jual kemana? Berarti pikiran apa? Ini dong, kamu mau jual ke siapa? Pangsa pasarku ke siapa? Supaya ini, supaya keluar dulu. Baca pasar, kalau nggak baca pasar, coba sih. Baca pasar itu, kamu mau jual, kamu sekarang gini. Mau berbisnis online kerudung, aku cerita kok, bisa apa nih kerudung? Kan duduk lagi coba aku sih, supaya kerudung itu metu, kan ngono sih. Tak tahu nama mau pak, kerudung biasa masuk panjang, kan ngono sih. Tak tahu nama sih, oh model pak, pasal apa pak? Kapian, kan ngono sih. Pasar itu lagi lagi, kan ngono. Harus baca di sana. Pasar itu ada 3. Ternyata wong itu butuhnya itu kebutuhan saja. Soal 6 menit, iki, kita mungkin kita itu kita itu gak mungkin tuku produk di mono-mono sing tangan di sini. Dia kapan kok? Kayak kuliah kok tak mau tak gampang di sini soal karena dia ini tipe ini. Hanya kebutuhan pokoknya tak baik. Syariat Islam pokoknya hubungan sopo saya takut itu harus baik. Karena kita tak butuh itu tak baik. Ternyata barang keluar. Kan gitu. Apa yang kamu komunikasikan pemasaran? Komunikasi dengan orang ini apa? Yang kamu bisa komunikasikan apa? Yang kamu komunikasikan apa? Yang kamu komunikasikan ke orang model kayak ini kamu apa? Nanti gitu, nanti Ica itu, kalau itu dodolan kodong, Ica itu orang model iki. Itu ngomong orang Ica, ngomong apa kamu? Ya kodong, kodong banget. Ngomong itu orang Ica itu apa? Kalau Ica itu hanya ini loh ya. Sawah, utama lah. Sawah. Ya, sawah. Saya nggak takut. Kenapa kok ini? Kenapa kok ini? Jadi gak butuh rego. Pokok gak butuh api. Mesti tiga izin. Milih. Iki lho gaya di celana, murah-murah, kalau tunggal pasti gelem jangan apa, udah gak butuh aja. Gak butuh kualitas. Dia butuh gaya, gaya pemilihan. Berarti pikirannya itu apa? Harga lebih murah dan jumlahnya banyak. Karena dia mau segini kan. Kira-kira kamu pakai sabun kain atau sabun tangan? Kalau orang becak kain kan? Iya benar, banyak loh. Banyak gak butuh, tuan becak butuhnya itu. Pokoknya itu lah. Pokoknya aku resmi. Sehingga ada sabunan toilet, sabun biasa, dan murah. Komunikasi. Kedua,
konsumen yang born, yang keinginannya tinggi. Lainnya kemana? Barulah orang-orang itu mau jadi kayak ini. Bon. Kayak ini, kayak gitu. Kayak gak gelem gak kayak iPhone. Android lagi sistemnya. Bon, pasti jadi ini. Tahu sih? Nada. Nah kalau sudah tunggu dulu. Oh, lu berarti. Karena dia tidak akan keinginan tinggi. Dia mampu untuk diri yang ini merasa saya untuk apa yang tidak loh. Karena dia memegang uang. Kayak orang lah semua dia kayak banyak kita kaya karena dia butuh sih paling tidak beda sih kalau pakai sepatu kan takut sepatu saya sepak saya apa naiknya apa pasti takut deh lebih goreng di isinya itu ternyata ada yang konsumennya model berarti ini balik ke sekarang yang ketiga paling tinggi Pro. Dia agak kayak iPhone sama isi aku kayak Samsung kayak Vivo kayak apa isi kan kayak Oppo mau apa kayak iPhone kayak aku lagi kayak LV tak dulu aku lagi kayak Jin LV tak dulu karena dia bangga dia isi biasa gak dulu dia gak butuh kualitas bangga itu LV tasnya padahal tukunan black market tapi kan LV kebanggaan komunikasi konsumen tidak berhenti di sini how to share. Bagaimana kalau menjual? Kalau ini di mall-mall ini misalnya di TV itu keunggulannya kan biasanya kan kalau saya di situ yang apa itu yang keunggulannya atas itu LV. Gak mungkin keunggulannya matahari gak lebih gitu itu pun gak jadi matahari pasti. Matahari itu keunggulannya itu. Matahari itu matahari. Dari ini kamu ini di mall, kamu tuku. Berarti pasar sore, kafe di pasar tradisional, baru share, pemasaran, komunikasi. Terus ini barang untuk keluar, yang dijual ini, apa yang kamu pikirkan? Bukan produk. Apa itu? Apa yang berhubungan dengan produk?
Sehingga pemasaran itu, komunikasi pasar banyak yang berhubungan jual produk. Nah, berarti produk knowledge yang harus saya hafalin karena berhubungan dengan produk. Mau satu arah atau dua arah pemasaran. Satu arah berarti harus karena tidak ngomong, harus memahami juga. Dua arah berarti harus memahami product knowledge, paham ini. Terus setelah ini keluar, narilah ketiga. Apa? What is your this goal? Selain profit itu apa? Profit. Pemasaran itu goalnya apa? Apa ini? Apa itu? Berpuasa. Coba puasa nih, nggak cantik. Kalau coba Pak. Apa efeknya customer satisfaction Mbak nanti? Ya, dia akan repeat order satu minimum repeat order pada diri sendiri atau apa? Iya, tenang loh. Dia akan jadi marketing yang lancar karena dia merasakan kepuasan, feedback, nih, kan gitu. Jadi intinya pemasaran itu larinya di sini. Benar. Kalau ini sudah berjalan dengan baik, otomatis dia akan profit, barang keluar. Apa semua ini lancar Pak? Belum tentu, makanya ada namanya gangguan supaya itu tidak mulus-mulus. Kira-kira yang berhubungan dengan gambar ini yang tidak mulus itu lain mana? Kalau saya sebut ini, kendala apa ya ini? Produk. Kalau tidak gangguannya apa? Barang keluar, gangguannya? Barang tidak keluar, gangguannya. Kalau barang tidak keluar berarti larinya kemana? Mana kayak contoh, Pak? Kita kemana itu gimana? Sawah, pada mana? Apa? Kok stok masih ada? Kan baru pertanyaan normal ini. Apa? Nggak ada beli, kenapa? Dari pasarnya kan tinggi. Pasarnya kan coba gitu, jadi kita pasarnya kan tinggi deh. Kenapa nggak ada yang beli? Karena kemahalan. Gangguannya apa? Karena nggak keluar karena harga mahal. Kenapa harga mahal? Mbak Kalwa. Aku pulaan boleh pasar turi Pak Joko. Kenapa gak pulaan banyak? Karena second penyuplai tangan kedua yang mesti mahal. Lek jodolan barang murah boleh ono. Siapa sih jahit kudu berarti kalau orang banyak nih lagi orang pertama. Orang pertama satu orang pertama ya kan oleh dari orang pertama. Terus kedua harganya mahal kenapa? Tadi karena transportasi karena orang pertama. Kalau nggak orang pertama kan berarti kan ada transport itu. Ada lagi kira-kira harga bisa mahal kenapa? Kalau itu
aku tak nutup kelas dulu. Oh, sharing ke Afrika. Harga tadi apa? Kualitas. Mengapa kualitasnya kok apa tuh dia nggak bisa keluar? Cacat. Berarti kalau orang produksi itu penuh defect, tidak boleh cacat supaya barang keluar. Kenapa nggak laku? Karena barang cacat itu dijual lebih murah tapi produksinya rugi. Yang kerja ini tetap orang ini, listrik airnya sama tapi cacat. Harusnya jualnya KW1, dia jual KW2, rugi. Sehingga nggak laku. Cacat dijual KW1 nggak laku, dijual KW2 rugi. Bayar listrik, bayar orangnya sama. Itulah gangguan. Sehingga seorang produksi itu tidak boleh cacat, harus efektif dan efisien. Dan kalau bisa harga murah dengan supplier yang pertama. Gangguannya itu. Oke ya. Pertanyaan. Satu selesai dikembangkan jadi selesai. Kalau kamu dengan hati yang motivasi tadi, kakak itu blank. Karena intinya dari ini aja kamu bisa bergerak. Terus gak kemana-mana. Karena ini kontennya ini 1, 2, 3, 4. Berarti kalau kontennya ini isinya apa? Apa yang saya sampaikan kontennya ini isinya apa? Itu aja. Belajarlah di sana. Any question? The last one? Harusnya ini ada yang closing nih. Kita ditunggu sama lantai 7, boleh gak closing? Oke ya, jadi kita belajar 2 tadi mengenai komunikasi pemasaran sama besar dalam atau proses suatu komunikasi. Ada transaksional, juga ada pemasaran. Dan semua itu gaya dilakukan saya apa untuk pemasaran. Tinggal kontennya lari kemana? Tinggal kita larinya ke siapa ya? Strateginya mau kemana? Kalau pemasaran yang harus kita pikirkan turun aja. Jadi pemasaran itu larinya kemana? Kamu harus berpikir ke sana. Kalau kamu tidak lihat konten, kira-kira konten itu apa aja sih yang bisa dipikirkan? Itu harus tulis dulu. Belajarlah mau breakdown ini. Oke ya, kamu simpan besok minggu depan. Silakan bertanya kalau yang belum sudah dapat. Terima kasih. Dari materi yang sudah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis memegang peran penting dalam kegiatan pemasaran karena berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi, mempersuasi, dan membangun hubungan dengan konsumen. Keberhasilan komunikasi pemasaran ditentukan oleh peran komunikator yang efektif, kemampuan merancang konten yang kreatif dan tepat sasaran, serta memperhatikan umpan balik dari konsumen. Selain itu, penting untuk mengantisipasi gangguan dalam komunikasi baik dari segi bahasa, latar belakang, maupun faktor fisik. Dengan strategi yang tepat, komunikasi bisnis dapat meningkatkan efektivitas pemasaran dan mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.